Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuramana dengan NIM B1A123070. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai efisiensi produksi dan juga diskriminasi harga. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu efisiensi produksi. Di samping kanan saya sudah terdapat hasil olah data yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengolah data tersebut. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu membuka aplikasi Excel. Input data yang digunakan yaitu bahan baku, bahan penolong, jam kerja, dan juga jumlah produksi. Untuk langkah yang kedua yaitu lakukan transformasi data dengan menggunakan IN. Adapun transformasi data menggunakan IN dapat digunakan fungsi Excel dengan mengetik sama dengan IN, kemudian dalam kurung data yang akan ditransformasi, kemudian tutup kurung. Untuk langkah yang ketiga yaitu klik data, kemudian klik data analis. Jika data analis tidak tersedia, install kembali program tersebut dengan cara klik panel Windows kiri atas, lalu klik Excel Option. Kemudian NIS, Analyst Toolpack, dan pada Manage Excel, NIS, klik Go. Kemudian centang Analyst Toolpack dan Analyst Toolpack FBI. Kemudian klik OK. Jika muncul jendela pertanyaan, untuk menginstal, klik Yes, lalu tunggu program sampai terinstall. Untuk langkah yang keempat yaitu pada data analis, klik regression. Pada regression ini terdapat input Y-Reg dan input X-Reg. Pada input Y-Reg isi dengan data produksi dengan cara menyorot dan mendrag seluruh angka yang ada pada kolom produksi. Isi input Y-Reg bisa dengan mengetikkan ke dalam kotak putih atau blok data. Input Y-Reg adalah variabel yang menjadi variabel terikat atau dependent variable. Kemudian pada input X-Reg isi dengan data bahan baku, bahan penolong, dan jam kerja dengan cara menyorot dan mendrag seluruh angka yang ada pada ketiga kolom tersebut. Input X-Reg adalah variabel yang menjadi variabel bebas atau independent variables. Semua variabel bebas diblok sekaligus, baik Y-Reg maupun X-Reg. Di dalamnya termaksud judul, nama variabel. Selanjutnya, conteng kotak labels. Ini artinya memerintahkan Excel untuk membaca baris pertama dari data kita sebagai nama variabel. Anda juga bisa menconteng constant is zero jika menginginkan output regresi dengan konstans bernilai 0. Anda juga bisa menconteng confidence level jika ingin mengganti nilai confidence level. Jika tidak, diconteng Excel akan memberikan confidence level sebesar 95%. Dalam latihan ini, kedua pilihan tersebut tidak diconteng. Kemudian langkah yang kelima yaitu klik output reg dan sorot kolom atau baris kosong untuk menyimpan hasil olah data. Pada output option kita bisa menentukan penempatan output atau hasilnya, bisa pada worksheet maupun workbook baru. Katakanlah output ditempatkan pada worksheet yang sama, conteng output reg dan isi kotak putihnya dengan sel pertama di mana output tersebut akan ditempatkan. Dalam contoh ini, misalnya ditempatkan pada sel B4. Pada pilihan residual terdapat 4 pilihan. Anda bisa menconteng sesuai dengan keinginan. Dalam kasus ini, kita conteng semua pilihan tersebut. Selanjutnya, terdapat pilihan untuk menghasilkan normal probability. Dalam kasus kita, juga kita conteng pilihan ini. Perlu diketahui bahwasannya upaya menampilkan residual dan normal probability plot, Anda akan menggunakannya untuk melakukan uji normalitas. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka hasilnya akan tampak seperti di samping kanan saya. Baik,
Selanjutnya kita masuk pada menghitung koefisien input. Koefisien input mencangkup intershape, bahan baku, bahan penolong, dan juga tenaga kerja. Intershape dalam model fungsi produksi seperti model Cobb-Douglas mencerminkan tingkat efisiensi dasar dari proses produksi. Bahan baku adalah input utama yang digunakan dalam proses produksi. Koefisien input untuk bahan baku menunjukkan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Bahan penolong mencakup semua input tambahan yang mendukung proses produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Dan tenaga kerja adalah salah satu faktor kunci dalam proses produksi. Koefisien input untuk tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Untuk menghasilkan output, tentu koefisien input merupakan alat analisis penting dalam menilai efisiensi produksi. Dengan memahami hubungan antara intershape, bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Evaluasi ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk optimasi sumber daya dan mengurangi biaya produksi. Baik, kita masuk pada bagian skala usaha. Skala usaha adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu usaha, perusahaan, atau industri. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan pengelolaan bisnis berdasarkan beberapa variabel, seperti jumlah tenaga kerja, aset perusahaan, dan kapasitas produksi. Memahami skala usaha sangat penting bagi pengusaha karena strategi bisnis. Pengusaha dapat merancang strategi yang tepat sesuai dengan ukuran usahanya. Akses pembiayaan. Skala usaha dapat mempengaruhi akses terhadap modal dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Regulasi dan perizinan. Setiap kategori skala usaha memiliki regulasi dan persyaratan perizinan yang berbeda. Dengan demikian, skala usaha bukan hanya sekedar ukuran, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan dan pengelolaan bisnis secara efektif. Kita masuk pada cara perhitungan skala usaha. Pada skala usaha ini, kita bisa menjumlahkan seluruh bahan baku, bahan penolong, dan juga tenaga kerja. Jika hasilnya lebih besar dari 1, maka disebut increasing return to scale, yaitu pertambahan 1 unit input akan menghasilkan output yang lebih dari 1. Dan nilai tinggi pada koefisien efisiensi mendekati 1 atau 100. Ini menunjukkan bahwa proses produksi sangat efisien. Namun jika nilainya rendah, yaitu nilai jauh dari 1, berarti ada potensi untuk meningkatkan efisiensi melalui pengolahan input yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian menghitung efisiensi produksi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung efisiensi produksi. Menghitung efisiensi produksi adalah langkah penting untuk menilai seberapa baik suatu proses produksi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Berikut adalah cara dan langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menghitung efisiensi produksi. Di sini kita hanya perlu memasukkan rumus efisiensi produksi, yaitu nilai produksi persatuan sama dengan elastisitas input dikali jumlah output rata-rata dikali harga output persatuan diper sama dengan jumlah input rata-rata dikali dengan harga input persatuan sama dengan 1, yang dapat dikatakan efisien.
Namun, jika lebih besar dari 1, maka belum bisa dikatakan efisien, sehingga input perlu ditambahkan. Dan jika lebih kecil dari 1, maka disebut tidak efisien, sehingga input perlu dikurangi. Menghitung efisiensi produksi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan pemahaman yang jelas tentang efisiensi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Jadi, apakah input sudah digunakan secara efisien? Berdasarkan data yang telah saya berikan, mari kita analisis efisiensi penggunaan input untuk 3 komponen, yaitu bahan penolong, bahan baku, dan juga tenaga kerja. Kita akan melihat apakah input telah digunakan secara efisien dengan membandingkan nilai efisiensi yang dihitung dengan angka 1. Pada nilai efisiensi bahan penolong adalah 3,432. Karena 3,432 lebih besar dari 1, ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan penolong belum efisien, sehingga input perlu ditambah. Selanjutnya, pada bahan baku, nilai efisiensi bahan baku adalah 0,338. Karena 0,338 ini lebih kecil dari 1, ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku tidak efisien, sehingga input perlu dikurangi. Dan untuk yang terakhir, yaitu pada tenaga kerja, di mana nilai efisiensi tenaga kerja adalah 0,038. Karena 0,038 lebih kecil dari 1, ini menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja tidak efisien, sehingga input perlu dikurangi. Secara keseluruhan, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan input dalam proses produksi dengan melakukan penyesuaian pada masing-masing komponen input yang telah dianalisis. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan mengenakan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada kelompok pelanggan yang berbeda. Praktik ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan. Dalam elastisitas permintaan di antara segmen pasar yang berbeda. Syarat dari diskriminasi harga yang pertama yaitu harga dapat dibedakan. Perusahaan harus dapat menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama berdasarkan karakteristik tertentu dari segmen pasar. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan memisahkan konsumen berdasarkan elastisitas permintaan mereka. Misalnya, konsumen yang lebih sensitif terhadap harga, seperti pelajar, mungkin dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan dengan konsumen yang kurang sensitif, seperti pelancong bisnis. Dan untuk syarat yang kedua yaitu pasar dapat dibedakan. Perusahaan harus mampu membedakan antara pasar yang berbeda dan mencegah penjualan kembali untuk produk antara konsumen. Dengan kata lain, perusahaan harus dapat mengontrol agar konsumen yang membeli produk dengan harga yang lebih rendah tidak menjualnya kembali kepada konsumen lain yang seharusnya membayar harga lebih tinggi. Ini seringkali melibatkan pengaturan geografis atau segmentasi demografis. Pada kasus diskriminasi harga, kelompok kami telah melakukan analisis mengenai elastisitas harga dan pasar dapat dibedakan pada gas LPG 3 kg versus 5 kg dan 12 kg. Contoh kasusnya dapat dilihat di samping kanan saya. Di sini, pada syarat yang pertama yaitu harga dapat dibedakan pada gas LPG 3 kg versus 5 kg dan 12 kg, harganya sudah dapat dibedakan, di mana gas LPG 3 kg sebesar 22.000 dan gas LPG 5 kg sebesar 105.000 sampai 110.000.
dan pada gas LPG 12 kg berkisar sekitar 205.000 sampai 210.000, sehingga sudah memenuhi syarat yang pertama. Namun pada syarat yang kedua, pasar dapat dibedakan. Kasus kami belum memenuhi syarat karena pada pembelian gas biasanya penjual atau pangkalan tidak melihat apakah orangnya mampu atau kurang mampu, sehingga pangkalan biasanya juga akan menjual atau memberikan gas subsidi bagi orang yang mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus yang telah kami analisis belum cukup efektif. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan mengenai efisiensi produksi dan juga diskriminasi harga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.